Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. DPR menjamin hak untuk dilupakan dalam pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru disahkan Dewan. Aturan tersebut akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi warga negara. DPR RI menjamin pasal 26 tentang right to be forgotten dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan memberikan perlindungan atas hak warga negara. Usai pengesahan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak pihak yang masih mempertanyakan penambahan sejumlah pasal, termasuk diantaranya pasal baru tentang hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menjelaskan, pasal tersebut merupakan adopsi dari peraturan yang berlaku di Eropa. Hasanuddin menambahkan kewajiban untuk menghapus konten atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan. Berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, Hasanuddin menegaskan pengaturan poin right to be forgotten akan dijelaskan secara rinci dalam peraturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri, dan diharapkan muatannya memberikan keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya kira itu tuntutan dari publik ya bagi mereka yang karena sesuatu hal harus dibawanya ke pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa Anda tidak bersalah, lalu beritanya sudah tersebar, saya kira hak orang itu ya melalui pengadilan dan harus menjadi keputusan pengadilan ya itu dihapus. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Tuti Nusandari, yang mengkhawatirkan adanya tindakan penyalahgunaan atas pasal tersebut, berharap pemerintah bisa mengakomodasi secara jelas dan detail agar pasal tersebut tidak merugikan berbagai pihak yang terkait. Tetaplah kita melakukan yang terbaik. Kan sekarang juga komunikasi dan telekomunikasi sudah begitu canggih, ada transparansi, ada cepatlah ya hubungan satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa diantisipasi lah. Yang penting kita ada perbaikan dalam undang-undang yang lebih melindungi masyarakat Indonesia. Korea Elizabeth dan Mario TVR Parlemen melaporkan. 35 perwakilan Ormas Islam menemui pimpinan DPR RI untuk membahas aksi demo yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 4 November mendatang. Tujuan dari kedatangan perwakilan Ormas Islam tersebut untuk meminta DPR hadir dalam mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersama dengan 35 perwakilan Ormas Islam menemui pimpinan DPR RI untuk membahas aksi demo yang direncanakan agar berlangsung pada tanggal 4 November mendatang. Tujuan dari kedatangan perwakilan Ormas Islam tersebut meminta DPR untuk hadir dalam mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan aksi massa yang akan digelar pada 4 November mendatang murni merupakan upaya umat Islam untuk mendorong penegakan hukum atas penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Fadli mengapresiasi dan berjanji untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam tersebut dan meminta pemerintah segera mengambil langkah dan tindak hukum serta tak mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tadi poin-poin yang telah disampaikan oleh para delegasi sudah kita catat. Saya akan meneruskan poin-poin ini kepada Presiden. Ditembuskan kepada Komisi 3 dan juga kepada Kapolri. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk mempercepat proses hukum terhadap Basuki Purnama. Fahri menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut telah memancing keresahan sosial di seluruh Indonesia. Untuk itu, Fahri meminta kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat segera diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pilkada DKI berlangsung pada 2017 mendatang. Kasus hukum Saudara Basuki itu disegerakan, dipercepat. Saya kira adalah bijak kalau pemerintah mengundurkan Pilkada DKI, lalu memproses Saudara Basuki dulu sampai selesai, sehingga kemudian potensi kerawanan bisa kita redam. Siva dan Bani TVR Parlemen melaporkan. Delegasi DPR RI mengapresiasi keberpihakan pemerintah Denmark dalam menangani masalah-masalah sosial kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif lagi seperti orang lanjut usia atau lansia.
Delegasi DPR RI mengapresiasi keberpihakan pemerintah Denmark dalam menangani masalah sosial kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif lagi seperti orang lanjut usia atau lansia. Kunjungan delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, bersama sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI baru-baru ini telah melihat secara langsung bagaimana pemerintah Denmark menangani dengan profesional kelompok masyarakat lansia. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana layaknya masyarakat sejahtera diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat yang sudah tidak produktif. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai keberpihakan pemerintah Denmark dalam menangani lansia harus diapresiasi. Salah satu rumah lansia yang berada di Copenhagen mengasuh 50 orang lansia dengan usia rata-rata di atas 70 tahun, bahkan ada yang telah berusia 104 tahun. Kita datang di sini mendapat pelajaran banyak. Di antaranya adalah kita mengerti tentang masalah-masalah kesejahteraan. Bagaimana negara punya perhatian yang dalam kepada masyarakatnya. Tidak sedikit orangnya yang mendapat perhatian, termasuk yang sudah cukup tua, artinya sudah punya penyakit, sudah jompo, tapi negara sangat peduli sampai hal-hal detil. Dan ini yang saya rasa belum menjadi perhatian pemerintah kita, wabil khusus Departemen Sosial. Saya yakin Bu Hovifah pantas dan layak untuk menjadikan Denmark sebagai pembelajaran. Ya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Junimart Gersang, yang juga ikut serta dalam delegasi DPR RI ke Denmark mengatakan, banyak hal yang harus dicontoh Indonesia dari Denmark, di antaranya kesadaran hukum yang tinggi, peran ombudsman yang sangat baik, dan tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kita melihat di jalanan, polisi sama sekali tidak terlihat. Yang pertama, yang kedua, setelah kita berkunjung pada parlemen, ya, kita juga mendapat banyak masukan dan ternyata yang pertama kesadaran hukum masyarakat di sini sangat tinggi sekali. Yang kedua, penegakan hukum juga di sini dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, peranan ombudsman betul-betul sangat berperan dalam fungsi pencegahan. Ya. Yang keempat, bagaimana caranya biar masyarakat di sini merasa nyaman, tentu pajak sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. Jadi tanpa mereka membayar pajak, mereka merasa ada yang kurang, ya, terhadap mereka yang diambil oleh negara. Nah, kesimpulannya tentu kita harus banyak belajar dari negara Denmark ini, dan masukan dari Denmark, teman-teman di Denmark akan kita bawa dalam forum di DPR maupun dalam forum fraksi di DPR nantinya. Dari Copenhagen, Denmark, Irfan, TVR Parlemen, laporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.